Bagi orang yang memiliki gangguan lambung, berpuasa menjadi tantangan tersendiri. Dikarenakan pola makan yang berubah, membuat asam lambung menjadi meningkat dan dapat membuat sakit mahnya kambuh. Lantas, apakah orang yang memiliki mah dapat menjalankan ibadah puasa? Dan bagaimana tips? Profesor Ari Fahrial Syam akan menjelaskannya untuk Anda, pemirsa Hidup Sehat Plus. Kalau kebetulan memang saat ini sedang mempunyai masalah kesehatan, khususnya kita bicara soal sakit mah, ya udah diobatin dulu ini sakit mahnya, ya agar pada saat benar-benar berpuasa dia udah siap gitu ya. Nah kemudian juga ya hal yang lain, kalau perlu memang orang-orang dengan pasien dengan kencing manis, darah tinggi, ya kadar kolesterol tinggi, asam urat tinggi, baik juga kalau mau perlu check up nih, periksa darahnya sebelum memasuki puasa ini, sehingga kita melihat kalau memang ini perlu konsumsi obat, silakan konsumsi obat, termasuk juga tadi mengatasi sakit mahnya. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi juga memiliki beragam manfaat bagi kesehatan. Namun bagi Anda yang memiliki gangguan pada lambung, justru memilih untuk tidak menjalankan puasa. Lantas, benarkah berpuasa justru dapat menyembuhkan mah? Saya mau sampaikan, justru puasa Ramadan ini akan membawa berkah buat beberapa masyarakat yang mempunyai masalah kesehatan. Khususnya adalah yang mempunyai masalah lambung. Sebagian besar pasien-pasien saya yang punya masalah lambung itu akan sembuh sakit lambungnya ketika berpuasa. Kok bisa begitu? Ya karena sejatinya begini, kalau orang sakit mah itu, ya sebagian besar orang sakit mah itu ya disebabkan karena makan yang tidak teratur, ya kan? Makan yang tidak teratur. Jadi mungkin kadang-kadang dia pagi makan jam 7, kemudian mungkin karena terburu-buru dia makan baru jam 8, bahkan juga karena keburu-buru pun bisa dia nggak makan pagi gitu. Ya begitupun makan siangnya, begitupun makan malamnya. Kemudian hal yang lain, ketika dia tidak berpuasa, maka sepanjang hari itu kalau dia misalnya seorang merokok, dia akan merokok. Ya, kemudian kalau dia mempunyai kebiasaan camilan yang tidak sehat, misalnya mengkonsumsi coklat, keju, goreng-gorengan, maka itu akan dikonsumsi juga bisa sepanjang hari gitu ya. Nah, kemudian hal yang lain yang penting adalah tingkat stres ya. Umumnya orang ini kan diburu-buru ya, kerja jadi marah-marah ya, nggak karu-karuan lah. Itu tentu ketiga hal itu tadi, ketidakteraturan, ya camilan-camilan tidak sehat, kemudian juga faktor stres itu yang akan membawa dampak buat pasien-pasien tersebut mengena mah. Nah kalau dia berpuasa makannya jadi teratur. Kenapa makannya teratur? Pasti dia makannya pada saat buka dan pada saat sahur saja, 2 kali itu udah pasti. Kemudian camilan-camilan tidak sehat pasti dikurangin konsumsinya karena kan dia berpuasa. Rokok juga pasti umumnya perokok itu kalau dia memang berpuasa dengan benar biasanya juga berkurang rokoknya. Bagaimana dengan pengendalian diri? Nah, pada umumnya kan anjuran-anjuran saat kita berpuasa kita meningkatkan ibadah kita. Ya, ibadah-ibadah misalnya kita harus menambah sholat sunat kita, kemudian juga lebih banyak tadarus Al-Quran, ya banyak zikir. Jadi terus terang saja kondisi-kondisi ini membuat jiwa masyarakat yang berpuasa itu lebih tenang. Jadi kesimpulannya bahwa dengan berpuasa sakit mahnya itu akan menjadi lebih baik begitu. Bagi Anda yang memiliki gangguan mah, memang harus bijak dalam mengonsumsi makanan terlebih saat sahur dan juga berbuka. Dikarenakan jika salah dalam mengonsumsi makanan justru dapat menyebabkan asam lambung Anda meningkat di siang hari saat menjalankan puasa. Lantas, adakah makanan yang harus dihindari agar Anda yang memiliki gangguan mah dapat berpuasa dengan lancar? Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, buat masyarakat yang memang mempunyai masalah dengan lambungnya, sebaiknya memang diobatin terlebih dahulu. Nah, tapi memang kalau dia cukup kronis, misal sakit mahnya kronis, memang saya menganjurkan kepada yang bersangkutan itu untuk mengkonsumsi obat mah biasanya pada seminggu sampai 10 hari pertama. Karena memang di situ cukup berat ya buat orang-orang yang mempunyai sakit mah, karena dia harus berpuasa ya, mengosongkan lambungnya 13-14 jam. Nah ini bisa aja timbul perih, pada orang normal aja bisa timbul perih, apalagi yang punya sakit mah. Jadi saya anjurkan untuk seminggu itu dia mengkonsumsi obat.
Nah, setelah 1 minggu ini mengkonsumsi obat, biasanya akan ada penyesuaian. Insya Allah setelah itu dia akan lancar berpuasanya, bahkan tidak perlu obat lagi gitu loh. Jadi ini poin-poin yang penting. Nah, ini bicara soal obat. Kemudian bagaimana bicara soal makan, ya, bicara soal sahurnya. Jadi sebaiknya memang pada saat sahur itu ya diusahakan dengan makan-makan yang tidak terlalu complicated, ya, maksudnya complicated jangan terlalu yang berlemak-lemak, ya, terlalu asam, terlalu pedas. Kemudian juga saya tidak menganjurkan minum kopi pada saat sahur tersebut, karena itu akan merangsang diuresis, ya, buang air kecil kita jadi meningkat gitu. Nah, bagaimana saat berbuka? Pada saat berbuka, karena kan kita sudah 13-14 jam berpuasa, maka pada saat kesempatan pertama ini kita harus mengkonsumsi hal yang manis-manis dulu, ya, agar untuk kalori tubuh dipulihkan dulu, ya. Kemudian sholat, ya, minum, baru makan besarnya gitu loh. Dan sekali lagi juga tetap harus memperhatikan jangan terlalu asam, terlalu pedas, dan juga jangan terlalu berlemak. Dan tidak perlu terburu-buru juga pada saat kita makan. Oleh karena itu mesti ada waktu, ya, antara sholat, nanti sholat maghribnya, sholat tarawehnya, sehingga ada waktu kita tidak terburu-buru untuk makan. Jadi ini mudah-mudahan dengan mensiasati makan minum seperti ini, kita bisa melaksanakan puasa nanti, khususnya untuk orang yang punya masalah pencernaan, dengan lancar. Salah satu masalah kesehatan yang sering muncul saat puasa adalah asam lambung yang meningkat. Kondisi ini dipengaruhi akibat kondisi perut yang kosong dan tidak ada yang dicerna dalam tubuh. Lantas apa yang harus dilakukan jika saat sedang berpuasa mah kambuh? Biasanya memang pada minggu-minggu pertama itu cukup berat, ya, terutama yang punya sakit mah. Prinsipnya adalah kalau dia tidak muntah, ya, tidak sampai muntah, atau dia nyeri sampai keluar keringat dingin, mudah-mudahan dia bisa menyelesaikan puasanya, ya, itu yang penting jadinya. Jadi sekali lagi tolong diperhatikan, apabila kita sedang berpuasa, kalau sekedar perih-perih saja mesti tidak ada masalah, tapi kalau sampai muntah-muntah, ya, muntah-muntah bahkan keluar keringat dingin, itu sebaiknya dibatalkan puasanya, ya. Dia dibatalkan puasanya, dia langsung mengkonsumsi obat, baik itu untuk menetralkan asam lambung yang kita bilang antasida, atau obat-obat untuk menekan produksi asam lambung begitu. Dan bagaimana kelanjutannya? Mungkin dia mesti tunggu dulu 3-5 hari, diobatin dulu lambungnya. Kalau merasa sudah nyaman, bisa dicoba lagi untuk berpuasa, dan diusahakan pada saat sahur, sebelum makan sahur itu sudah mengkonsumsi obat menekan asam lambung, ya. Kemudian mungkin setelah makan sahur ada obat untuk menetralisir asam lambung. Nanti pada saat berbuka sebelum makan besarnya dia juga mengkonsumsi obat untuk menekan asam lambung. Jadi kita bisa mensiasati kok, ya, bukan langsung otomatis wah saya sakit mah tidak berpuasa sepanjang bulan Ramadan ini, sayang. Supaya puasa Anda dapat berjalan lancar dan terhindar dari gangguan mah yang muncul saat puasa, yuk simak tips dari Prof. Ari berikut ini. Kepada masyarakat sekalian, khususnya buat mereka yang nanti akan menjalani puasa Ramadan, percayalah kalau memang kebetulan Anda mempunyai sakit mah, ya, atau gangguan pencernaan, biasanya sakit mah dan pencernaan ini akan menjadi lebih baik, ya. Bahkan sembuh tanpa keluhan ketika Anda berpuasa Ramadan. Karena sejatinya ketika kita berpuasa Ramadan, makan kita menjadi teratur, ya, kemudian kita akan mengurangi camilan-camilan yang tidak sehat yang akan mengganggu masalah pada pencernaan kita. Dan yang terpenting pada saat kita berpuasa Ramadan, ya, jiwa kita lebih tenang, kita banyak beribadah kepada Yang Maha Kuasa, dan ini adalah kunci bagaimana kita bisa mengendalikan diri, dan hal ini juga akan menyebabkan, ya, asam lambung juga menjadi lebih baik, ya, tekanan darah juga lebih baik, ya, untuk hal-hal yang lain menjadi lebih baik karena kita dalam berpuasa itu sudah melaksanakan pengendalian diri. Selamat menunaikan ibadah puasa. Saya Profesor Arif Faryal Syam untuk Hidup Sehat Plus.